Langsung kita taklim, zikir sebelum taklim seperti biasa. Hari ini taklim kita Al-Kitabu Siriyul Likulil Asrari. Kitab rahasia segala rahasia, itu artinya ya. Main rahasia. Bab 1. Kita sama tahu kitab ini cukup populer, dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Khusus untuk orang-orang tasawuf ini pasti jadi pegangan ya. Tapi memang sulit sekali untuk kita bahas, karena hampir mendekati harus memerlukan sandaran dasar ilmu ya di kitab ini, khususnya ilmu-ilmu yang sifatnya ruhani atau batin, ya, kejiwaan, ya, makomat, ya, pemahaman-pemahaman yang sifatnya lebih cenderung kepada yang jarang dibahas secara awam. Jadi Sirul Asrar ini nama judulnya itu banyak sekali perdebatan untuk khususnya di kehidupan sekarang. Tapi insya Allah hari ini karena yang mengarang beliau mempunyai makomat secara awam yang disebut sidik, jujur ya, sangat jujur, agak meragukan kalau kitab ini dibuat mengada-ada ya. Ijtihad jahatnya tafakur untuk mengarang kitab ini cukup lama ya. Langsung aja ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kuatkan lagi syahadat kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal rahim. Ilahi anta maksudi wa ridnoka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
ila dunia Asyoli wa ila Rabbi Syekh Abdul Qadir Jalani di syafaat Nabi Muhammad Bismillah Madidullahi Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Inna ala kulli syai'in qadir. Tapi jatina pasang niat. Wa khususan Nabarwiyah Nur Muhammad, khususan Ilarwi Muhammad Nabi Yunakan, wabil khusus Hodiri Al-Mahdi Kalifatul Rodin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muhsinin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina al-islam wa amitna as-sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu wa bika min syarri ma sana'tu wa ulaka min ni'matika la ya'udu dzanbi faghfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkan untuk dadaku, mudahkanlah untuk urusanku, mudahkanlah simpul pengikat lisan ini baik pentalim maupun yang ditalimi agar mereka bisa memahami talim ini. Allahumma inna nas'aluka keselamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan fil maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina sakatil maut wa najata minan nari wa la afada lisan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin yang berbahagia, kita masih tetap bersyukur masih bisa diberi waktu untuk bisa hadir di majelis ini guna bertolibul ilmi. Pada kesempatan ini Andong coba bahas tajuk talim, yaitu Al-Kitabul Syiriyul Ibnul Asrar bab 1 ya. Artinya kitab rahasia segala rahasia. Ama Bapak Andong. Sifat jujur kita tahu semuanya. Yang namanya jujur ya, merupakan warisan sifat Nabi ya, warisan sifat Nabi ya. Jadi kalau di makomat urutan sifat jujur itu urutan kedua, urutan kedua pada manusia itu urutan kedua. Urutan ke satu nggak bisa manusia ya, nggak bisa. Urutan pertama itu berat. Jadi ada di atas sifat jujur itu urutannya di atas. Jadi yang turun ke manusia itu sifat jujur, jatuhnya sidik ya. Ya. Itu pecahan dari sidiknya Nabi ya. Sifat kedua ini dalam derajat karakter kajian makomat setelah derajat kenabian ya. Jadi dalam makomat itu di bawah derajat kenabian yang namanya jujur atau sidik. Sedangkan sifat dari bohong menempati posisi kedua juga ya. Lawan dari jujur apa? Bohong kan? Menempati ke tempat kedua setelah makomat asyaiton. Betul kan? Itu ada juga di manusia ya. Ada dua makomat yang saling perang ya. Jadi kalau ditanya sifat jujur pada manusia itu terletak pada makomat kedua setelah Nabi ya, betul kan? Nah,
Sedangkan sifat bohong menempati posisi kedua setelah makomat asyaiton gitu ya. Nah, ini dari mana? Ini dasarnya Quran loh. Ya, dibaca dulu An-Nisa ayat 69 sebagai dalilnya itu. Dibaca dulu Ikhwan. Ya. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi kalau kita mempunyai sifat jujur, sidik, ya, itu di manusia, maka derajatnya akan dikumpulkan bersama para rasul nabi nanti ya, gitu ya. Nah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, para syahid itu jujur, dan syolihin itu jujur. Itulah teman sebaik-baik kita, kan gitu. Ini karakter. Ya. Jadi kalau di martabat pertama secara makomat itu namanya nubuah atau kenabian. Gak mungkin ada di sifat manusia nubuah, betul kan? Yang kedua martabat sidik ada di manusia, berat ya. Disematkan di siapa? Abu Bakar as-Siddiq dari Nabi. Jadi kalau antum jujur, benar jujurnya itu sama makomatnya seperti Abu Bakar as-Siddiq. Muhammad masih nama Siddiq ya. Jadi nggak boleh menyebut Nabi itu Siddiq. Di Asma Syarifah nggak boleh. Nabi betul jujur, tapi di atas jujur. Belum. Nggak boleh disamakan. Pokoknya gimana di atas jujur, bingung ya. Jujur aja berat kan. Yang boleh menyebut jujur itu secara aklamasi disebutkan hanya dulu pertama Abu Bakar as-Siddiq. Kemudian diterangkan orang yang mati syahid. Kalau kehidupan nggak jujur tapi mati syahid dianggap makomatnya si Siddiq. Kemudian runutin syolihin. Ya syolihin itu gini. Ya. Jadi yang kedua itu martabat Siddiq itu ya derajat kedua setelah derajat kenabian. Ya, artinya jujur. Kemudian baru diikuti yang ketiga. Ya, jujur juga.
apa? Syuhada. Jadi makomatnya nubuwah, syidikin, syuhada, syolihin tepat. Ya. Atau orang yang mati syahid yang tepat baru martabatnya syolihin. Orang syolihin artinya orang yang soleh. Di syolihin ini dalilnya ada di At-Taubah ayat 40 baca. Ya, ini kita di syolihin dulu. Jadi jangan menyebut kita sama syuhada. Ya. Ini jujur banget syidik dia bilang gitu. Ya. Syidik itu di bawah nubuwah. Ya. Illa tansyuruhu illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya isnain Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrik di Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini kita bahas ya, ayat ini ya. Asbabun nuzul ayat ini itu kan menceritakan dua sosok yang saat itu berada dalam gua. Ya. Waktu dikejar-kejar oleh orang kafir. Ya. Siapa itu? Baginda Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya kan? Itu asbabun nuzulnya. Dua orang dalam gua. Ya. Abu Bakar ini menemani Nabi bersembunyi di dalam gua. Mukanya langsung pucat gemeteran. Khawatir, cemas, takut keselamatan Nabi. Ya. Karena orang kafir Quraisy yang mengajar udah sampai di depan gua. Ya. Rasulullah kemudian memberi kabar gembira. Bashir al-Wabin, orang yang taubat kalau di sini ya gembiranya. Ya. Dikasih kabar gembira ke Abu Bakar. Apa kata-katanya? Kalau antum cemas, kata-kata ini yang paling bagus. Diajarin ke sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. La tahjan innallaha ma'anna. Itu deh. Amalin tuh. La tahzan
Innallaha ma'ana. Artinya jangan sedih, jangan cemas. Sungguh Allah bersama kita. Ya. Insya Allah. Itu sebenarnya sultanul jujur. Kekuatan daripada jujur. Jadi kalau ditanya amalan supaya jujur itu kena adalah amalin ya. Galau sering kan? Takut sering kan? Nah, ya. Mungkin naik lagi makomatnya. Ya. Langsung berubah raut wajah Abu Bakar tuh. Tenang, bahagia, dan aman kan? Diselamatin apa? Laba-laba. Ya. Hal itu lanjutnya merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang memiliki sifat jujur. Kalau antum jujur, ya, sudah jujur tapi masih juga terancam, naikkan kekuatannya. La tahzan innallaha ma'ana. Nah, ini dari Nabi. Ya. Jadi kalau ditanya amalannya apa sih? Kita udah jujur nih, tapi masih terancam juga. Sebut itu, insya Allah. Ya. Ini bukan ijazah. Ya, bukan ijazah. Kita udah jujur, kita udah soleh. Kemudian beresiko nih, kapal oleng nih. Wah, sudah itu di pesawat Boeing bensinnya res. Udah goncang masuk ini. Ya. Kita yakin nih udah soleh. Kita kan yakin nih, ya Allah, ampuni saya, ampuni dosa saya. Itu makomatnya beda. Biasanya orang yang kayak gitu gimana? Takut mati kan? Karena masih banyak dosa. Kalau udah jujur masih cemas juga. La tahzan innallaha ma'ana. Jadi kalau antum misalnya cingkaha juga kena kayak gitu, istighfar dulu. Janganlah tahzan. Belum cocok makomatnya. Kira-kira paham gak ya? Nah, itu amalan tarekat tuh gitu, amalan tasawuf gitu. Tepat pada sasarannya. Menyesuaikan pada kondisi makomat kita. Ya. Kan kita bisa merasain lah. Wah, ini 40 hari kita nggak buat dosa, masih juga diuji ya. Kayaknya tobat kita udah ya. Apa yang mesti diamalin masih diuji juga. La tahzan innallaha ma'ana. Insya Allah biasanya keajaibannya ada ketenangan, gitu ya. Udah paham ya? Jadi kalau udah habis-habisan kita berusaha puasa udah, walaupun dipaksa ya, misalnya suruh buat skripsi dibentak-bentak sama gurunya ya, gitu ya. Udah dikerjain ya. Jujur saya udah buat, enggak juga selesai. Pas diuji blank. La tajaninallaha ma'ana. Maka timbul tenang. Ya. Paham maksudnya ya? Ya. Itulah kabar gembira untuk orang yang jujur, bukan kabar gembira untuk orang yang bertaubat. Mubasir al-awab. Beda lagi ya, makomatnya udah naik. Iya kan? Orang taubat dikasih kabar gembira. Ya. Sampai hari kiamat mereka akan mendapatkan anugerah yang sangat besar. Efek daripada kejujuran. Ya. Orang-orang yang memiliki sifat jujur akan diterima di sisi Allah berdampingan dengan para nabi berdasarkan firman tadi. Ya. Orang yang memiliki sifat jujur ilmunya akan melekat, nempel, berkah, nggak mubazir. Selesai S1 sarjana agama, kok dagang jengkol ya? Nggak mau, kurang berkah kalau dendam. Kurang berkah ya, kurang berkah gitu kan. Selesai jadi ulama, di samping dagang jengkol kan, jujur kan gitu ya. Jadi jelas ilmunya melekat, dapat hikmah, akan ada dirinya, pada dirinya hikmah. Ya. Kasih sayang Allah akan ada pada dirinya, karena ini berat jujur itu. Semua anugerah Allah akan diberikan kepada
Insya Allah yang bersifat sidik dengan makomatnya. Jadi berkah sifat jujur itu apa? Contoh konkretnya ya. Jujur itu nggak perlu diajarin kan? Ya. Contoh konkretnya kalau kita jujur itu bukan lahir aja, batin juga harus jujur. Nah pengertian jujur itu begini ya. Kita punya ilmu, tapi kita terdoktrin dengan ilmu nggak bisa ngamalinnya. Merasa itu yang paling benar, itu juga tidak jujur. Karena nggak ada hikmah. Ya. Jadi di antara contoh konkretnya adalah kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini cucu Nabi ya, 2 nasab dapat loh sejarahnya. Ya. Diwasiatkan ya. Itu oleh ibunya sebelum merantau mencari ilmu. Apa kata wasiat ibunya? Tidak berbohong selama-lamanya dalam kehidupan antum. Berat. Tidak berbohong selama-lamanya selama antum hidup. Itu nasihat ibunya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu diamalkan. Sampai ada perampok dijahit duitnya kan dia kasihin juga, nih duitnya ada di sini gitu ya. Itu sejarah. Betul, itu sejarahnya. Padahal kalau kita ya, itu begitu itunya tuh jujurnya. Kebayang nggak kalau kitab-kitabnya sekarang itu dianggap sesat, sedangkan dia punya makomat di bawah makomat sahabat loh. Dan itu banyak dia amalin. Ya. Jadi udah kebayang dah betapa mulianya ya. Kalau membuat kitab itu dia nggak sembarangan apa kata ide dia nggak masuk akal kayaknya. Manakibnya sejarahnya kita udah tahu. Ya. Jadi dijelaskan sifat jujur dapat mendatangkan ilmu, hikmah, bahkan makrifat dari Allah. Walaupun antum nggak mendarami perkara makrifat, akan dikenalkan. Nah, orang-orang terutama santri, ya, ikhwan, siapa juga ya, murid, ya. Kalau memiliki sifat jujur, maka dia akan dianugerahi ilmu oleh Allah yang berkah. Pasti bermanfaat. Yang akan memudahkan memahami ilmu-ilmu itu sendiri dan merealisasikannya. Karena faktanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu bukan hanya sosok wali saja ya faktanya ya, tapi juga ahli ilmu lainnya. Falak jago, tafsir jago, fikih jago. Faktanya gitu. Orang kan sering menyandarkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani hanya faktor sisi ruhani aja, ilmu tasawuf aja. Tidak, ahli tafsir, hafal Quran. Ilmu mantik juga jago, dia firasat jago. Ya, fikih apalagi, tafsir, hadis. Beliau ini seorang pelajar atau santri ya, yang sangat mumpuni lah pada masanya ya. Karena itu bagi antum tidak akan berhasil deh dalam memperoleh ilmu, hikmah, apalagi sampai derajat kewalian tanpa disertai dengan sifat yang paling krusial, jujur lahir batin. Karenanya keberhasilan Syekh Abdul Qadir Jailani kan bisa jadi contoh. Makomatnya manusia biasa kan. Iya kan? Kalau sahabat itu dekat kali ketemu Nabi, bisa ada timpahan barokah kan? Abu Bakar As-Siddiq berat kali nyontoh ke beliau kan. Kita nggak ketemu Nabi. Ya. Jadi tidak lepas dari sifat kejujuran yang dipegangnya ya kita mesti pegang gitu. Ketika sang ibu hendak melepas kepergian Abdul Qadir muda menimba ilmu ke Baghdad di Irak, ia menyampaikan suatu wasiat, wahai putraku, jangan pernah berbohong selama hidup antum. Adapun kebalikan dari sifat jujur apa? Tadi disebut pangicu gitu ya kan gitu ya. Bahasa apa? Pangicu. Ya. Gini, kepekaan spiritual seseorang itu kalau jujurnya itu 60% aja, 70% naik ke 80%. Maka antum nggak bisa dibohongin. Tahu, karena betul. Tahu, ada kepekaan. Karena Allah menunjuki.
Jadi membaca orang jujur tidak jujur itu diri kita harus jujur. Barang antik ya. Kan gitu. Gimana amalan ini mau jujur? Supaya bisa orang jujur. Sementara dia nggak jujur. Ketemu nggak? Itu namanya terhijab. Apa? Terhijab. Ya. Jadi bohong itu, pembohong. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Makomatnya satu tingkat setelah makhluk syaitan. Satu tingkat. Ya. Sadis bener ya Abdul Jailani ini nyebutin gitu. Ya. Sifat bohong mewarisi sifat setan. Karena dalilnya gini, pertama ya, sifat bohong itu punya sifat setan ya. Jadi pertama, ala laknatullahi ala syaitan. Ingatlah laknat Allah itu berlaku bagi setan. Dalil keduanya, ala laknatullahi ala kadzibin. Ketahuilah laknat Allah itu berlaku bagi para pembohong, kadzibin. Dilaknat kadzib. Jadi orang-orang yang suka berbohong ya, intinya apa? Dilaknat Allah kan, tertolak dari rahmat Allah ya. Karena itu sifat bohong menyebabkan pelakunya menjadi fakir, bodoh, mentok dia, pasti mentok, dan dia tidak akan memiliki pangkat kemuliaan bagi dunia maupun di akhirat, karena makna rahmat itu ialah jauh dari Allah baik di dunia maupun akhirat. Seorang pembohong kadzib tidak akan memiliki nilai kemuliaan deh. Baik itu di mata keluarga, lingkungan masyarakat, apalagi negara. Pemimpin yang bohong bahaya, Pak. Walaupun alasannya untuk kepentingan merata, nggak bisa. Kalau seorang pembohong itu tahu akibat dari perbuatannya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, karena ini kitab beliau yang membahas terkait perbaikan kejiwaan kita. Maka sebelum berbohong, kata Syekh Abdul Qadir, niscaya dia akan memutus lidahnya dengan gigi-giginya. Saking taunya resiko berbohong akibatnya. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, wah, ini untuk dapat duit kadang-kala berbohong ya. Wah, berat nih makomat. Jadi jarang dibahas memang ya. Nah, ijazah selawat yang diberikan kepada khususnya murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani ya, untuk menguatkan kesifatan jujur adalah ijazah selawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Itu dia. Itu kita amalkan terus kan. Jadi kalau menyebut itu supaya apa, Pak? Jangan ngomong gitu kalau antum masih berbohong. Ya. Betul. Ketahuan itu. Demi Allah ketahuan. Ya. Insya Allah ini merupakan wasiat Syekh Abdul Qadir Jailani, karena beliau salah satu menciptakan jalan Torekot Qadoriyah ya. Salawatnya tadi. Jadi kalau ditanya salawatnya Qadoriyah adalah salawat ummi. Guna apa? Guna ilmu antum bisa barokah. Perbanyak selawat ini. Kalau nggak berkah, kalau mentok 313 kali kata beliau satu hari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wasallam 313 kali. Kalau mentok masalah keilmuan,
bodoh, ongrai, malas, ya. Intinya kan pengicu. Ya. Ah, itu dia. Itu bukan talqin. Itu amalan. Dan ratusan orang ngamalin itu. Jadi merubah karakter kejiwaan seseorang udah secara garis langsung, secara ajaran torekot terapi. Tapi spesifikasinya kepada qadariyah kesifatan manusia adalah sholawat umi, jumlahnya adalah jumlah ininya ya. Kalau minum obat ada ininya, ada banyaknya. Ya, 313 butir. Tuh. Udah, itu satu amalan. Masih kurang kita kan amalannya. Maka aja mengicu ke diri, mengicu ke gae. Unde ambu sudi banapa. Ya mungkin terlambe kuliah ambu. Adanya pacaran aja lah. Selawatnya kurang. Kamu aja juga. Ya, aja mengicu oleh. Ya. Jadi untuk keberkahan ilmu, menempelnya ilmu, tanamkan asyidik itu dan amalkan apa yang sudah diperintahkan menurut tuntunannya secara qadariyah kesifatan manusia. Ya. Kenapa 313 ini dihadiahkan untuk Rasulullah? Karena Rasulullah itu penggawanya ulama. Betul kan? Nah, insya Allah ijazah ini akan memberikan tabarukan kepada ahlul badar, para syahid pada perang Badar. Paham ya? Anu nggak akan bahas yang lebih dalam dulu, tapi anu kuatkan dulu amalannya dari satu sifat yang disebut syidik. Lawannya kadhib. Apa? Kadhib. Makrifat itu ilmu. Kalau mendengar makrifat turunin dulu. Makrifatullah itu ilmu mengetahui Allah. Ya. Jadi kalau disebut makrifat adalah nampaknya batin kita pada rahasia ya yang bersifat rahasia itu yang tersembunyi. Tapi kalau makrifatullah penampakannya pada rahasia ketuhanan. Ya. Serta ditampakkannya Allah Subhanahu wa taala dalam konsep basyirah, mata batin. Basyirahnya mata batin ya. Jadi mengenai ilmu tentang keteraturan segala wujud yang meliputi segala wujud adalah makrifat. Itu terjadinya pada hati, qalbu. Karena itu makrifat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata begini, Arraftur Rabbi bi aini qalbi la syaqqa anti. Ya. Aku mengenal Rabbku dengan mata hatiku. Bukan dengan mata ini, bukan dengan pikiran. Ya. Mata hati itu efek indrawinya rasa. Aku mengenal Rabbku dengan mata hatiku tanpa ragu lagi. Engkau adalah engkau. Itu ucapan daripada sahabat Ali. Dalam perkataan ini Sayyidina Ali menyaksikan Allah. Karena kitab Sirrul Asrar itu sering jadi perdebatkan, sering menganggap bisa melihat dan menyaksikan Allah dalam dunia. Maka jadi heboh orang. Tapi konsepnya itu kan pada keyakinan yang dirasakan bahwa Allah itu memang benar ada dan menguasai dan memang meliputi. Kan itu konsepnya. Ihsan.
dengan mata batin dan tidak ada keraguan di dalamnya. Itu ada di Sayyidina Ali. Juga memberitahu bahwa yang bisa mencapai makrifat hanya hati. Kalau antum masih hidup, yang bisa mencapai makrifat itu hanya hati, bukan pikiran. Duduk kan nih? Bukan mata, bukan kata ulama, hati. Di Quran ada itu. Yang bisa mengenalku adalah qalbu antum, bukan pikiran antum. Maka mata hati disebut apa? Syir. Apa? Syir. Atau Ainul Basyirah. Syir dalam bahasa Quran disebut apa? Lub. Coba lihat, lub. Berarti di badan kita ada lub yang bisa menyaksikan Allah. Duduk. Sehingga orang yang mata hatinya sudah terbuka disebutkan namanya kasyaf Quran. Kalau lubnya sudah terbuka disebut kasyaf. Atau bahasa intelektual Qurannya diterjunkan di bumi kan namanya ulil albab. Apa? Ulil albab. Jadi orang berilmu itu harus lubnya terbuka, pintar, ulil albab, sidik, jujur. Orang yang sampai tingkatan itu memiliki dua kemampuan. Pertama, satu ya, ia dalam posisi apapun, baik berdiri, duduk, berbaring, hanya Allah yang ingat di kalbunya. Tidur pun dia detaknya Allah. Nyupir pun detaknya Allah. Nggak bisa disebut. Tek, 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 tek gitu. Yang kedua, ia yang ahli dalam berargumen. Nggak bisa kalah itu. Sehingga tidak mungkin Allah mengutus seorang wali yang memiliki keterbatasan berpikir, karena pikirannya sudah dibantu dengan lubnya. Ya. Karenanya untuk melatih diri menuju makam makrifatullah, pelan-pelan ya, seorang murid harus memerlukan orang lain yang disebut memiliki mursyid. Apa? Mursyid. Nggak mungkin antum bisa sampai S1 kalau nggak ada dosen. Betul kan? Ya. Tapi sayangnya mursyidnya itu harus yang sudah usul sanadnya. Usul enggak? Usul yang sudah makrifat. Sudah dimursyidkan lagi di atasnya. Bu, itu sanadnya. Tersambung sampai ke Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Sirul Asrar yang fenomenal ini mengatakan manusia itu semuanya terhijab, tertutup, ada tirai. Dan untuk membuka hijab itu istiqomah membaca la ilaha illallah. Itu dia. Itu buka hijab. Yang ditalkinkan oleh orang yang mempunyai sambung sanadnya ke Rasulullah.
Sanad apa? Sanad ilmu, bukan sanad juriyat. Kalau sanad juriyat repot antum cari Habib. Kalau Habibnya benar. Benar kan? Tuh dia. Ya, mau jadi mursyid? Kalau antum belum jadi mursyid, larang jadi dosen. Gitu, Pak. Larang. Karena kacau nanti. Ya. Wih, bikin berat ngaji mandong. Iyalah. Nah. Ada cerita sedikit, mudah-mudahan jadi hikmah ya. Ini keren nih ceritanya ya. Gimana sih murid amalannya, gimana nih mursyid amalannya. Ini sering longsong-longsong masalah murid. Kalau nggak ngerti ada. Pada suatu ketika Imam Hanafi Ahlul Mahjab, tahu ya? Imam Hanafi. Ya. Di mana antum tahu kenalnya? Kata buku kan? Betul. Yang duduk juga kata buku, nggak seumuran kan? Imam Hanafi itu mengajak muridnya pergi ke suatu tempat. Namun keduanya dihadang oleh sungai besar. Ini benar kejadiannya nih. Pengen ke tempat tapi dihadang sungai besar, kapal nggak ada. Karena tidak ada alat untuk menyeberang, Imam Hanafi mengajak muridnya untuk berjalan di atas air. Kaget nggak tuh? Besok udah ngajarin nih. Gimana? Kita harus nyebrang nih. Nggak ada sampan, pokoknya harus nyebrang. Diajarin gimana belajar berjalan di atas air. Imam Hanafi berkata, nanti jika engkau menyeberangi sungai ini bersama saya, kamu hanya ngomong gini aja ya. Ya Syekh Hanafi. Apa ucapannya? Ya Syekh Hanafi. Ya Syekh Hanafi. Ya Syekh Hanafi. Kalau yang duduk misalnya si Adang, ya si Adang. Ya si Adang. Oh, gitu. Umpamanya gitu ya. Ini umpama. Ya. Pada saat itu Imam Hanafi enggak ngomong Syekh Hanafi, tapi ngomongnya Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar muridnya. Muridnya nggak boleh ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Hanya ngomong ya Syekh Hanafi. Lalu keduanya berjalan di atas air. Pertama muridnya ngikutin tuh. Ya Syekh Hanafi. Ya Syekh Hanafi. Ngambang dia. Bener. Ngambang. Bisa berjalan. Ada kitabnya kalau nggak percaya, yang ngarangnya nggak mungkin bohong deh. Berarti ada saksi kan? Nah, lalu berjalan di atas air selayaknya berjalan di atas kaca. Sesampai di tengah sungai, sang murid berpikir, nah ini dia nih. Nah ini dia nih. Berpikir, mengapa aku membaca kalimat tersebut ya? Bukankah dalam hadis disebutkan setiap perkara itu diawali dengan Bismillah? Kan benar pikiran si murid ini. Bismillah. Kemudian dirubah sama murid itu. Dari ya Syekh Hanafi menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu juga sang murid kelelep. Benar kelelep. Gelagapan didiemin. Ujungnya ditolong sama Imam Hanafi pakai tongkatnya. Kemudian Imam Hanafi ini derajatnya wali, bertanya, bacaan apa yang kau ubah? Kembali dengan bacaan sebelumnya. Ini nggak ada sampan ini. Berat ini tongkat. Kan berat itu gantung di tongkat. Setelah dirubah kembali sama murid, ya Syekh Hanafi. Kembali berjalan seperti semula. Seperti di atas kaca. Didiamin sama Syekh Hanafi. Setelah mereka berdua sampai di tepi sungai, sang murid baru bertanya,
mengapa ketika aku membaca bismillah justru aku tenggelam wahai Syekh? Tetapi mengapa ketika menyebut namamu justru aku tidak tenggelam wahai Syekh? Dan mengapa engkau menyebut bismillah tetapi tidak tenggelam? Nah, itu kan logika. Ya. Nah, Imam Hanafi menjawab, sesungguhnya aku sudah mengenal Allah. Maka kalau aku udah ma'rifatullah, aku boleh menyebut nama Allah. Enak aja bismillahirrahmanirrahim, ngerti enggak ma'rifatnya? Ya enggak ada bisa jadi sembuh obat tuh. Maaf. Makanya beda bismillah seorang yang wali udah ma'rifatullah dengan ini beda dengan bismillah yang masih cingkah pangicu, ya beda. Mabok antum. Mama banyak ngomong. Bukan ini pahami ma'rifatullah itu perlu. Ya. Aku mengenal Allah sehingga ketika aku menyebut namanya maka semua ditundukkan kepadaku. Sedangkan engkau muridku belum mengenal Allah dan hanya mengenalku, betul kan? Kan dia hanya mengenal Hanafi. Ya udah nebeng dulu sama aku, betul. Logika kita nerima nggak? Ya udah, kalau streaming jangan sok-sokan dulu, ikutin apa disuruh ke kiri, suruh kanan. Ya, kan dia kan baru mengenal sama si Adam. Kemana ngaji ini? Maaf. Jadi ini penting. Itu akal ini ngaco. Ingat nggak sejarah Nabi Khidir dengan Nabi Musa? Ngeritik nggak? Kenapa dibunuh katanya? Ya udah sampai sini aja. Nah, itu udah marah tuh Nabi Khidir. Ya, begitu. Itu adab. Nggak akan menjadi ini. Itu perlunya mursyid. Bukan nanti dipaksa harus mengikuti begitu terus sampai dia bisa mengenal yang intinya. Duduk ya. Nah, itulah thalibul ilmi. Ya udah sama aja deh, nggak perlu hadir. Kan keluar dari YouTube sampai juga makrifat. Itu yang hadir itu kan bernyit katanya. Ada yang ngomong kayak gitu. Jadi antum dianggap bernyit. Kurang ajar tuh orang. Akan kacau ini. Masya Allah. Kena deh lu, nggak mau tahu deh. Jadi dalam kisah tadi jelas diterangkan bahwa seorang murid tidak akan bisa wusul sepinter apapun antum, tidak akan bisa sampai istilah wusul tanpa mursyid. Benar kan tuh? Udah, pokoknya bawa aja ke tempat guruku. Udah jangan macam-macam. Kalau bisa bawa antum jadi itu jodoh. Ya susah banget sih. Kena deh. Enggak susah-susah pikiran kita. Karena di sini ada yang nuntun juga gitu. Ya. Maka ketika seorang ingin membaiat dirinya kepada suatu thariqah, suatu jalan, sesungguhnya ia telah menyambung sanad kepada Rasulullah. Antum ingin belajar di sini, sesungguhnya antum sudah menyambung sanad kepada Rasulullah. Karena tangganya ada di sini. Nah, susah nyari tangga itu. Betul. Babak belur yang duduk ini. Nggak sanggup deh. Tahunan. Bukan karena nasab aja. Kalau nasab dan juriyat, iya satar. Tapi kenapa nariknya ke kodon? Ya. Jadi jangan khawatir kalau antum dah habaib, ya. Minangi gitu ya. Minang ya. Udah sambung aja sanad sampai ke Nabi. Begitu Allah. Ya. Cari itu tangganya. Ketika seorang ingin dibaiat dirinya kepada suatu thariqah, sesungguhnya ia telah menyambung sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah ini benar nih.
Karena ia yang telah diangkat sebagai mursyid itu sejatinya telah mendapat restu dari Rasulullah. Bertanggung jawab, nggak semudah itu. Selain pentingnya keberadaan mursyid untuk mencapai wusul ila ma'rifatullah, diperlukan adab. Apa? Adab. Dosen kalau muridnya nggak beradab gimana? Mabok nggak dosen itu? Bisa disetop sama dosen tuh. Bisa disetop walaupun pinter. Sama. Diperlukan adab yang baik untuk bisa usul sampai makrifatullah. Puncaknya adalah ketika syariat sudah baik. Duduk. Jadi bertorekot nggak mungkin nggak bersyariat, baru sampai puncak syariat. Ya kemarin ngajinya kan. Maka yang mulia itu puncak syariat adalah fikih. Iya kan? Karenanya untuk bisa masuk ke dalam hakikat, syaratnya adalah syariat dan adab. Apa? Syariat dan adab. Itu penting. Tanpa keduanya, wusul, pencapaian tidak akan pernah terjadi demi Allah. Tanpa syariat dan adab, no. Itu prinsip. Sehingga setelah murid sampai pada makrifatullah, ia akan ditampakkan dua hal. Anggap antum udah sampai makrifat semuanya kok, gitu ya. Ada nampak dua hal. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Sirrul Asrar. Penampakannya adalah ditampakkannya sifat jalalullah. Tuh. Bukan Allah. Sifat jalalullah. Jika yang dibuka adalah jalalullah, artinya keperkasaan Allah, maka efek batin antum, efek batinnya nih ya, akan merasa kecil, merasa hina, seolah-olah dalam perasaan batinnya ia digenggam, dicengkram oleh kekuasaan Allah. Itulah yang disebut kondisi antum kabat. Apa namanya? Karakternya kabat. Merasa kecil, merasa serendah, merasa digenggam Allah. Itu kabat. Itu jalalullah. Enggak ada ego, enggak ada merasa benar. Walaupun setinggi apapun ilmunya. Itu kabat. Jalalullah. Akibatnya apa? Kalau udah kabat, ia mudah menangis. Antum mudah menangis. Menangisnya profesional, nggak menangis terus di pasar kemana-mana galau menangis, itu nangis kacau itu. Mudah menangis. Karena itu Syed Abdullah Al-Haddad ngomong begini, jangan mengambil seorang guru yang tidak pernah menangis. Jangan. Lihatlah ulama sekarang, mukanya garang-garang, gundar kawe, gundar kawe, gundar kawe, gundar kawe. Ya. Yang kedua, itu ditampakkan jalalullah. Terlalu jalalullah nggak boleh. Belum apa-apa udah mewek, belum apa-apa mewek, nggak boleh. Ya. Yang kedua, kalau antum sudah sampai makrifatullah, akan ditampakkan sifat jamalullah Allah. Jamal. Hanya dua itu. Dua sifat aja udah tinggi banget, apalagi 99 nggak mungkin. Dua itu cuma dikasih jalalullah, jamalullah. Jika yang dibuka adalah jamalullah, artinya keindahan Allah, maka efek batinnya apa? Kira-kira
Orang itu akan selalu bahagia. Ia akan tunjukkan dengan makomnya kebahagiaan itu. Dipertemukan dengan Rasulullah. Batinnya seperti dilapangkan. Begitu luas. Itu yang disebut sifat tadi kabat, sekarang basat. Namanya sifatnya menjadi basat. Akibatnya apa? Ia akan banyak tersenyum terkekeh-kekeh. Ketawa enak bukannya. Tadi nangis. Yang satu bisa dibawakan kepada feminim, yang satu bisa dibawakan kepada maskulin. Kabat dan basat. Kalau antum mengkaji kabat dan basat pada kitab-kitab tasawuf, nggak dijelaskan di sini, bingung antum. Ternyata jatuhnya harus mencapai titik makrifatullah melalui sanad guru, dibukakan hijab, ada amalan, sering membaca la ilaha illallah. Kalau sudah sampai puncak makrifat, maka akan dikasih dua hidayah yang disebut sifat jalalullah dan sifat jamalullah. Yang satu mudah menangis, yang satu mudah tertawa. Duduk. Itulah sifatnya kabat dan basat. Udah clear tuh. Istilahnya nggak bingung nanti membaca ayat-ayat, membaca kitab-kitab lama klasik, ya. Dan itu benar. Yang satu nangis, yang satu ketawa. Ada nggak yang kayak gitu? Ada kan di karakter manusia kan? Nah, akibatnya ia akan banyak tersenyum tertawa. Karena itu Imam Qutb Abu Hasan Asy-Syadzili itu sifatnya. Sudah itu Syahid Abdullah Al-Haddad sifatnya adalah nangis. Asy-Syadzili adalah tersenyum. Contoh, lihat aja ulama-ulama populer. Sebentar-bentar mewek, sebentar-bentar humor. Ada nggak? Itu dia, dua sifat itu nempel dari makrifatullah dengan kadar yang berbeda-beda. Ya, kalau orang seni biasanya jamalullah ya. Mungkin jamalullah antum ya senyum aja. Yang takutnya kan nggak ada yang disenyumin, senyum sendiri kan. Itu jadi basatnya bingung. Ya. Tersenyum. Sehingga murid yang diangkat menjadi waliullah itu terjadi dua apa? Dua sifat tadi, yaitu satu yang senang menangis dan yang kedua yang senang tertawa. Ya. Ini karakter sifat tergantung bagaimana hijab dibukakan oleh Allah. Dan itu bisa dijemput. Ada nggak yang mudah galau, diem nggak ngomong, suntuk aja hidupnya? Naikkan sifat basyat jamalullah. Gimana caranya? Nan sabinya. Neng, minumin. Amalannya jamalullah, amalannya jalalullah. Itu dia. Itu terapinya. Apa sih ayat jamalullah? Jalalullah. Jadi ada dua sifat tadi, hanya dua. Sifat kabir enggak ada. Kacau ya, sifat kabir. Egois terus ya. Fakir enggak juga ya. Miskin terus dong. Ya. Dan yang paling penting sebelum mencapai makam tadi adalah bagaimana kesiapan batin kita. Sebagaimana yang telah dijelaskan Imam Al-Ghazali, kesiapan batin kita untuk bisa mencapai makrifatullah. Syaratnya makrifatullah itu ada 3. Kata Imam Al-Ghazali, Asy-Syadzili Haddad semua membahas dari kitab-kitab Sirrul Asrar. Apa kata Al-Ghazali? Fenomenalnya kitabnya adalah Ihya Ulumuddin kan? Ada 3 macam. 1, amalannya untuk sampai makrifatullah. Suci. Pahami ilmu suci. Ilmu suci itu kan tahara. Bersihkan kepala, bersihkan hati, bersihkan nafs. Itu iya. Kedua, kuatkan batin antum. Sultanul batinu. Kuatkan batin antum. Ya.
Gimana cara menguatkan batin? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Tunggu bahas nanti. Yang ketiga, serius menghadapi Allah. Serius nggak antum menghadapi Allah? Ya. Itu jalan kata Al-Ghazali untuk sampai makrifatullah. 1, suci. 2, batin dikuatkan. 3, serius menghadapi Allah. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah, tolong jawab, makhluk. Ruh Muhammad, bukan Adam. Ruh Muhammad. Dari sini dulu bahas untuk makrifatullah. Di Sirrul Asrar isinya semua ini. Ruh Muhammad adalah ruh yang termurni. Sebagai makhluk yang diterakhirkan. Duduk gak? Bingung gak nih? Di jasadnya itu diterakhirkan, diruhkannya itu yang awal. Maka disebut abaruhiyah. Nur hakikat Muhammad. Al-Fatihah kan gitu. Jadi ruh antum itu, ya, yang Adam itu jasadinya, bapak jasad. Yang ruhnya, bapaknya adalah Muhammad. Duduk ya. Itu ada di Quran. Nah, ini gimana nanti nggak sesat kan di sini. Makanya kita berterima kasih dulu kepada ruh. Disebut abaruh. Iya. Nah, itu supaya paham amalan kita. Ya. Karena ruh itu ruh termurni. Sebagai makhluk dijadikan terakhir. Nah, pecahan dari ruh murni itu jatuh kedua adalah kepada Adam alaihissalam, bapak jasad namanya. Dulu kan. Disitulah menjadi asal usul makhluk jasadi. Ya. Adapun Syekh Abdul Qadir Jailani menyebutkannya bahwasanya diciptakannya dulu cahaya jamalullah. Jamal artinya itulah ruh murni Muhammad. Dia nggak pernah mengeluh. Dalam kitabnya Sirrul Asrar dijelaskan bahwa ruh juga cahaya, kalam, akal murni. Jadi pada dasarnya yaitu itulah yang disebut hakikat Muhammad. Nur hakikat Muhammad. Gitu. Ya. Hakikat Muhammad disebut nur, maka sering digabung sama orang. Nur hakikat Muhammad. Ini kata siapa? Bukan kata Sirrul Asrar, bukan kata ahli makrifat, kata Allah. An-Nisa ayat 174 dibaca tuh dasarnya. 174. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang
Jangan ditambah-tambah dulu deh kalau Kalau paham. Al-Quran. Itu tafsir kan? Al-Quran. Betul, ujungnya Al-Quran. Al-Quran kan nggak mungkin ada kalau nggak ada Nabi. Tapi usulnya kan harus paham konteksnya. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran nabimu dengan mukjizatnya. Betul kan? Nah, dari rohmu telah kami turunkan kepadanya cahaya yang terang benderang. Nurmu Muhammad. Itu dulu. Disebut nggak di sini Al-Quran? Di ayat ini disebut nggak Al-Quran? Enggak kan? Ya boleh, mungkin terlalu pintar dicepetin aja Al-Quran gitu. Ketutup hakikat. Itu pintarnya orang. Usul ini nggak ketemu. Itu juga sulit kan? Langsung disampaikan usul ini di Al-Quran aja. Kan sudah disebutkan telah datang kepadamu cahaya. Baru kemudian cahaya itu menjadi kitab penerang. Betul. Karena kita perlu bukti akliyah dari Allah. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Hadisnya saya ini, apa yang diciptakan Allah Ta'ala sebelum semua makhluk diciptakan? Lalu Rasulullah menjawab, sesungguhnya sebelum Rabbmu menciptakan lainnya, Dia menciptakan dari nurnya, nur nabimu. Habis ini sore, nur nabimu. Hadis lain diriwayatkan dari Abu Razak radhiyallahu anhu, diterima dari Jabir radhiyallahu anhu. Jabir bertanya kepada Rasulullah SAW. Jabir berkata, ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku apakah yang mula-mula sekali Allah jadikan. Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya Allah ciptakan sebelum adanya sesuatu adalah nur nabimu dari nurnya. Nur nabimu dari nurnya, nur Allah. Dari cahaya Allah. Jadi ruh itu diciptakan. Usulnya Nur Muhammad. Duduk. Makhluk yang pertama yang diciptakan Allah adalah Abaruh Muhammad. Ia diciptakan dari cahaya Jamalullah. Itu bahasa simpulannya. Sebagaimana firman Allah di dalam hadis qudsi disebutkan bahwa aku ciptakan ruh Muhammad dari cahayaku. Kemudian Rasulullah bersabda, yang pertama diciptakan oleh Allah ialah ruhku. Dan yang pertama diciptakan oleh Allah cahayaku. Sama. Kemudian Allah menciptakan setelah ruhku dari ruh pecahan tadi, ya. Kalau ke jasad ke Adam, maka diciptakan kalam. Apa? Kalam. Disitulah terjun Quran. Nanti runutnya. Ini langsung motong ke Quran. Nah. Kemudian setelah itu kalam tidak ada nih, belum terbentuk buku, diciptakan akal asli, pecah tuh akal ke antum. Itu pembeda antara antum dengan makhluk-makhluk lain, tahu nggak? Ciptakan akal. Itulah timbul hakikat Muhammad, disebut akal asli. Nah, karena ia menemukan segala sesuatu di akal tadi. Artinya,
Karena itu hakikat Muhammad disebut juga kalam, akal asli, abaru, ya kan? Nah, karena ia yang menjadi sebab pemindahan ilmu, seperti halnya mata pena sebagai pengalih ilmu di alam huruf atau pengetahuan yang bisa tertulis. Nah, sedangkan ruh Muhammad adalah ruh yang termurni sebagai makhluk pertama dan asal daripada usul makhluk, sesuai dengan sabda Nabi, aku dari Allah dan makhluk lain dari aku, kata Nabi. Sama ya? Nah, karena itu kitab Sirrul Asrar mengungkap berbagai misteri kehidupan, baik di dunia dari asal usul penciptaan maupun sampai akhirat, yang masih relevan dengan kehidupan yang mesti dikaji, relevan dalam kehidupan sekarang, supaya kita tidak kehilangan asbabnya. Duduk. Ya. Sejak lama manusia selalu membicarakan tentang perjumpaan dengan Allah. Apa mungkin manusia berjumpa dengan Rabb dalam kehidupan ini? Kan pertanyaannya itu. Kalau ada yang mau bertanya ke sana, bagaimana caranya? Ini kan menjadi dunia misteri, gitu, ya kan? Bukan misteri YMA ya, misteri, sulit terpecahkan. Nah, dibahas ya dari Sirrul Asrar. William James, orang Eropa nih, pada abad ke-19 berusaha mengungkap misteri ini. Bayangin, orang Yahudi diungkap, apakah dalam kehidupan manusia bisa bertemu dengan Tuhannya? Diungkap sama William James, abad 19 awal. Beliau menjabarkan berbagai pengalaman keagamaan dalam bukunya. Silakan antum baca bukunya, The Varieties of Religious Experience. Itu bukunya. Dalam buku itu, dia tidak berdiri sendiri dan tidak sepenuhnya berdasarkan pada riset ilmiah. Dia tetap merujuk sejumlah referensi ratusan tahun kitab-kitab sebelumnya, dan salah satunya adalah karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali yang ditulis pada abad ke-12. Disinilah ia sangat mengagumi Al-Ghazali dan memujinya sebagai tokoh mistik yang luar biasa hebat, menurut William James, padahal belum muslim. Memasuki abad ke-20, pembahasan mengenai hal ini diwarnai dengan paham sekuler. Baru masuk. Apakah dalam kehidupan manusia bisa bertemu dengan Rabb-nya? Masuk paham sekuler yang memaksa manusia untuk bergantung hanya pada dirinya dan memisahkan diri dari Tuhannya, dipisahkan. Jadi sejatinya kerinduan kepada Rabb dianggap sebagai hal yang lain. Sejatinya dialami, dikerjakan, dan menjadi misteri kehidupan. Karenanya makna tertinggi seperti yang diungkapkan oleh ahli terapi Viktor Emil Frankl dalam bukunya Man's Search of the Ultimate. Dia menyebut bahwa makna tertinggi bukan kembali kepada Rabb. Bingung? Bukan. Ini terapi. Makna tertinggi bukan kembali kepada Rabb. Karena antum hidup ini sudah kembali kepada Rabb. Nah. Tapi adalah hal yang sangat ingin dicapai dalam hidup. Apakah itu? Bisa jadi adalah keharmonisan keluarga, bertemu dengan figur dambaan, dan berbagai hal keduniaan. Itu menurut beliau, itu makna hidup. Harmonis keluarga,
bertemu dengan figur yang kita dambakan, dan berbagai hal keduniaan. Itu makna hidup udah sampai kepada Allah. Itu menurut siapa? Viktor Emil Frankl dengan bukunya Man's Search of the Ultimate Meaning. Baca deh buku-buku yang aneh tuh. Pusing-pusing kepala tuh kalau nggak pandai ngambil. Ya. Jadi menurut beliau, hal itu menjadi penyebab orang bertahan dan terus bersemangat menjalani hidup. Itu psikologinya. Antum bertahan apa? Coba. Senang, semangat. Ingin ada keharmonisan di keluarga, berusaha. Ingin menemukan jodoh figur yang didambakan. Maka semangat antum. Tapi jangan langsung kepusupi. Semangat antum hidup juhud aja deh supaya langsung masuk surga, cepat mati. Maksudnya paham ya? Ada dua versi yang berbeda dan dua-duanya benar ini. Intinya dalam keadaan hidup antum sudah bertemu berjumpa dengan Allah. Intinya gitu sebenarnya. Nah, jadi sungguh suatu penjelasan yang hambar ya kalau tidak dipahami dengan konteks pola berpikir spiritual. Hambar. Karena mengabaikan makna transendental keimanan kan. Kalau keimanan kan transendentalnya langsung kepada kehidupan nanti. Padahal kehidupan sekarang juga perlu. Ya. Jadi pemahaman Frank ini masih lebih baik bila dibandingkan pendahulunya. Itu lebih baik. Udah ada peningkatan daripada Sigmund Freud. Tahu Sigmund Freud? Psikologinya gitu. Sigmund Freud gimana sih pemahamannya? Siapa yang baca bukunya? Ini orang filsafat pasti ada referensi ke sana. Menganggap hal-hal mengenai ketuhanan adalah ilusi. Betul kan? Nggak bisa begitu. Nah, jadi Frank ini agak lebih baik. Ya, udah agak naik. Kalau Sigmund Freud kan ilusi katanya ketuhanan itu. Bahkan sampai disebut candu. Juga pendapat para pemikir pada masa itu yang tidak mengakui keberadaan Tuhan ujungnya. Ateis akhirnya. Nah, karena itulah René Guénon menyebut masa ini sebagai krisis kehidupan modern. Disinilah krisis kita di kehidupan modern terjadi. Aduh, pusing nih. Aduh, yakin pusing nih. Ya. Jadi kehidupan jauh dari nilai ketuhanan, dipaksa untuk berada dalam materialisme itu terjadi. Hidup dijalankan secara mekanisme seperti mesin. Itu kemarin belum ceritakan kan? Nah, manusia digerakkan sebagai penggerak industri, penghasil kapital sepanjang usia. Namun meski dipaksa demikian, naluri dasar manusia, pahami, ada naluri dasar. Nggak percaya tanya kepada hati, tetap akan rindu kepada ilahi, betul kan? Dan mendambakan perjumpaan dengan Robnya, itu selalu ada, walaupun antum nggak menyadarinya. Ateis manusia pasti ada rindu kepada Robnya. Cuman gak jujur aja, sidiknya gak ada. Jujur aja. Nih tanya kalau mati gimana? Sama ateis itu, ruhnya keluar. Katanya gak percaya sama ruh. Kan intinya ke situ. Kan aneh. Nah, jadi selalu menggemakan suara-suara kerinduan kepada Rob tanpa antum disadari itu ada di hati. Mereka menangis di tempat ibadah, bersembunyi di pojok, bahkan mengasihkan diri untuk melepas kerinduan kepada Robnya, bermunajat dalam kesendirian. Kegiatan inilah yang ternyata menjadi penawar bagi keresahan batin manusia. Itu solusi, itu terapis. Sayangnya tidak dilakukan secara benar silabusnya. Ya.
Jadi perjumpaan dengan Allah sudah dibahas ulama kita sejak lama deh dalam kehidupan dunia ini, dalam konsep ruhani tentunya. Selain Hujatul Islam dalam berbagai karyanya, Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Al-Mughith bin Al-Dalal dan lain sebagainya, ada pula ulama lain yang mengupas hal yang sama. Berbagai kitab, banyak itu. Salah satu kitab yang menjadi rujukan hal sufistik ini adalah Sihirul Asrar wa Basharul Anwar fi ma yataju ilaihil abrar. Itulah kitab-kitab yang mengupas sejumlah rahasia hakikat kehidupan. Mulai dari rahasia penciptaan, rahasia alam tempat kembali manusia, berbagai ritual ibadah dengan tingkatannya, makomatnya, sampai kepada kematian yang merupakan jalan menuju alam kehidupan selanjutnya. Di kitab Sihirul Asrar ditulis abad ke-12 Masehi. Kesimpulan isinya mengungkap 24 rahasia penting terkait dengan kehidupan lahir dan batin. Tulisannya hanya menyebut beberapa rahasia sebagai rahasia pertama yang antum jabarkan tadi. Hanya satu itu, padahal ada 24 rahasia yang mesti kita bahas ya. Jadi dalam pengasalah penciptaan, apakah yang pertama kali tadi antum bahas? Adakah alam pertama yang menjadi tempat penciptaan ruh manusia? Dan kenapa harus ada nabi dan rasul? Apa fungsi mereka? Sihirul Asrar mengungkapkannya bahwa ciptaan yang pertama kali adalah ruh Muhammad, abaruhi. Dasar dalilnya adalah firman Allah dalam hadis qudsi riwayat Abu Hurairah. Jelasnya, khalaqtu Muhammadan awalan min nurihi wajhi. Aku menciptakan Muhammad dari cahaya wajahku. Itu sebabnya sebutan lain ruh Muhammad adalah ruh, cahaya, nur, pena, qalam, aqli. Dalam kasanah tasawuf disebut hakikat Muhammad, al-hakikah al-Muhammadiyah. Dan ada yang menyebut abaruhiyah, artinya bapak ruh. Itu yang kita sering terima kasih, karena ada di badan pecahannya. Dari nur Muhammad inilah kemudian diciptakan, lanjutkan sedikit ya, aras, artinya singgasana. Dan semua ruh makhluk hidup muncul di sana. Detail mengenai kemunculan ciptaan setelah ruh Muhammad terjelas dan permulaan ada di kitab Daqaiqul Akbar, masih karangan Syekh Abdul Qadir Jailani lagi kalau nggak salah. Kitab ini menjelaskan Allah menciptakan Nur Muhammad yang bertasbih sampai 70.000 tahun. Setelah itu Allah menciptakan cermin, Mi'ratul Hayat, majharnya makanya manusia, dan meletakkannya di depan Nur Muhammad. Cahaya Muhammad pematut, menyadari keelokan dirinya, tapi malu di hadapan Allah hingga mengeluarkan 6 tetes keringat. Kemudian Allah menciptakan 6 makhluk, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, bunga mawar dan padi. Kayaknya ekstrim bahasanya, tapi ini iktibar. Dan itu sumber-sumber makomat daripada derajat orang itu. Nah, ini harus diluruskan. Nah, kemudian makhluk tersebut membuat Nur Muhammad takjub dan bersujud 5 kali. Allah kemudian memandang Nur Muhammad, tersipu malu. Nur Muhammad mengucurkan keringat lagi. Kemudian Allah menciptakan berbagai makhluk, malaikat, aras, nabi, rasul, ulama, syuhada, dan syolihin, orang saleh. Jadi derajatnya beda. Karena itu kemudian diciptakan lagi Baitul Makmur di langit, Ka'bah di bumi, Baitul Maqdis, Al-Aqsa, dan bekal areal masjid di seluruh penjuru dunia. Jadi ada area itu usulnya sudah diciptakan, direncanakan bakal jadi masjid. Jadi ini semua tidak menjabarkan, itu kesimpulan dari kitab-kitab Sihirul Asrar Daqaiq. Ya. Ciptaan lainnya kemudian muncul adalah seluruh umat Muhammad, kaum Yahudi, Nasrani, Majusi, dan segolongan dengan mereka, ateis, kafir, dan munafik. Lainnya adalah bumi yang terbentang dari timur sampai barat berserta isinya, termasuk tumbuh-tumbuhan, binatang. Jadi dalam tradisi filsafat, proses penciptaan ini disebut dengan emanasi. Orang filsafat menyebutnya emanasi. Ya. Bahasa Arab itu disebut, ada yang tahu? Mana dulu? Bahasa filsafat atau bahasa Arab? Al-Faid. Itu ada di Quran. Dua-dua Al-Quran. Ya.
Di dalamnya terdapat penjelasan mengenai akal yang berproses hingga menghadirkan makhluk-makhluk. Jadi penjelasan ini dapat ditemukan dalam beberapa karya filsuf seperti Abu Yaqid Al-Kindi, Abu Nasr Al-Farabi, Ibnu Sina dan lain sebagainya. Itu referensi yang perlu antum ingin kalau mendalami korelasi daripada filsafat, psikologi dan terapi-terapinya, memahami karakter, memahami penciptaan. Jadi berbeda dengan Daqiqul Akbar, Sirrul Asrar tidak menyebut nama individu dalam proses penciptaan, tapi Sirrul Asrar menerangkan dari Nur Muhammad kemudian sampai detail menciptakan segala ruh makhluk dari alam lahut. Inilah alam tempat asal muasal semua ruh, disebut alam lahut. Nah, di alam inilah Allah membaiat semua ruh. Jadi antum sudah dibaiat, sudah berjanji. Alamnya apa? Lahut. Nah, cuman antum lupa karena tertijab oleh jasadi dan akal. Nah, itu yang disebut perjanjian abadi. Ya, perjanjian abadi atau disebut juga baiat azali. Ini dijelaskan oleh Allah, bukan oleh yang duduk, bukan oleh Sirrul Asrar, bukan oleh Daqaiq, bukan oleh Ihya Ulumuddin. Quran surat Al-Araf ayat 172, baca itu. Kita udah dibaiat, ruh kita berbaiat itu. 172 dibaca itu. Pendek. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami melakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lemah terhadap ini keesaan Tuhan. Itu belum jasad. Sebelum dipecah, nurnya masih istri, pas mau dipecah, ditanya sama Allah, alastu birabbikum. Percaya nggak nih? Itu kata Allah kan? Alastu birabbikum. Maka pecah dia. Bukankah aku Tuhan kalian semua? Baru tuh pecah dia. Mereka menjawab, betul, kami akan menyaksikan. Bala syahidna. Ingat gak tuh? Nggak ingat ya? Jadi antum sudah dibaiat, ruh antum dulu baiat. Kemudian pas ikut tarekat dibaiat lagi kepalanya. Baru baiat secara qalbu. Ya, kalau kepala nggak baiat sama talqin. Jadi perjanjian azali antum sudah ada di ruh. Orang sufi ini sudah mencatat di beberapa literatur. Salah satunya adalah Syekh Naguib Al-Atos dalam Islam and Secularism dan Prolegomeno to the Metaphysics of Islam. Menurut beliau,
perjanjian ajali, ya, perjanjian awal ruh itu merupakan inti agama, disebut din. Disitulah utang antum, karena antum sudah berjanji. Orang yang hidup sekarang itu berutang kepada Allah, dayan, dan harus membayarnya dengan wajib bertakwa, wajib menyembahku. Jadi kita bawa utang, udah berjanji. Berarti kalau antum tidak bertakwa, ditagih nggak nanti? Jadi Al-Atas itu adalah cendekiawan pertama yang memasukkan perjanjian ajali ke dalam makna agama ad-din, awaludin makrifatullah, yang kemudian dikutip para pengkaji agama di seluruh dunia. Itulah yang membahas dari kitab Sirrul Asrar. Insya Allah kita tamatkan kitab Sirrul Asrar secara kesimpulan. Kalau membaca 24 jilid setebal ini repot. Insya Allah ya, bersambung ke jilid 2 ya, supaya kita bisa ditamatkan. Insya Allah sampai kok ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat pengetahuan kita dari asal usul sampai mengetahui watak karakter kita. Ternyata ada ekspansi kesifatan Allah kalau kita mengenal kepada Allah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.